Langit di atas Palembang tampak seperti hamparan kain bludru hitam yang dihiasi ribuan permata perak. Namun di permukaan Sungai Musi, kegelapan itu terasa lebih pekat dan mengancam. Air sungai yang tenang menyimpan rahasia besar tentang sebuah imperium yang napasnya bergantung pada arus pasang surut ini. Sebuah kedaulatan yang tidak hanya dibangun di atas emas, tetapi juga di atas darah para penjaganya, di sebuah dermaga rahasia yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan bakau. Sesosok pria berdiri mematung, menatap ke arah hilir, di mana armada asing mulai menebar sauh dengan angkuh. Pria itu adalah Panglima Rakai, seorang veteran perang laut yang telah menghabiskan separuh umurnya mempelajari detak jantung Sungai Musi hingga ia mampu mendengar bisikan arus. Baginya, sungai ini bukan sekadar jalur perdagangan atau urat nadi ekonomi, melainkan naga air yang siap menelan siapapun yang mencoba mengusik kehormatan Sriwijaya. Malam ini, naga itu akan meminta tumbal, dan Rakai telah menyiapkan pasukan khusus yang keberadaannya hanya dianggap mitos oleh para pedagang asing, pasukan Katak Sriwijaya. Di belakang Rakai, 30 orang prajurit pilihan berdiri tanpa suara. Tubuh mereka diolesi campuran lemak buaya dan arang hitam, agar kulit mereka tidak memantulkan cahaya bulan yang pucat. Mereka mengenakan pakaian minim yang terbuat dari serat kulit kayu yang sangat ringan dan sama sekali tidak menyerap air, dirancang untuk kelincahan maksimal di dalam arus yang deras. Senjata mereka bukan tombak panjang yang kikuk atau pedang berat yang berisik, melainkan keris pendek yang melengkung dan pisau-pisau kecil beracun yang diselipkan dengan rapi di betis mereka. Rakai menatap setiap prajuritnya satu persatu, memastikan tidak ada keraguan sedikit pun di wajah-wajah yang tertutup jelaga itu. Karena di dalam air, keraguan adalah jalan tercepat menuju kematian. Tugas mereka bukan untuk berhadapan langsung dengan ribuan tentara di atas kapal, melainkan untuk melumpuhkan jantung armada tersebut dari tempat yang paling tidak terduga, bawah permukaan air. Pasukan Katak ini telah dilatih sejak usia belia untuk menahan napas selama mungkin di dalam air keruh, menggunakan teknik pernapasan rahasia yang diajarkan oleh para pendeta di biara-biara tersembunyi. Mereka mampu membaca arus air melalui getaran kulit mereka, mendeteksi keberadaan lambung kapal musuh, bahkan sebelum mata mereka melihat bayangan kayu jati yang besar itu. Di bawah perintah Rakai, mereka adalah bayangan yang mematikan, eksekutor sunyi dari kedalaman sungai yang akan mengubah kejayaan musuh menjadi rongsokan yang tenggelam. Musuh yang mereka hadapi adalah armada gabungan yang dipimpin oleh seorang laksamana ambisius dari negeri seberang yang ingin memutus jalur rempah-rempah yang dikuasai Sriwijaya. Kapal-kapal mereka adalah kapal besar dengan lambung kayu yang kuat, dilengkapi dengan menara-menara pemanah yang menjulang tinggi, seolah menantang langit Palembang. Mereka merasa aman karena berada di tengah sungai yang lebar, jauh dari jangkauan pemanah di tepi pantai, tanpa menyadari bahwa bahaya sesungguhnya merayap perlahan dari bawah kaki mereka. Rakai memberikan isyarat tangan yang halus, dan satu persatu, pasukan Katak itu meluncur ke dalam air tanpa menimbulkan riak sedikit pun, seperti air yang menyatu kembali dengan asalnya. Mereka masuk ke dalam pelukan dingin Musi, seolah-olah mereka adalah bagian dari roh sungai itu sendiri, menghilang di balik kegelapan yang menelan segalanya. Rakai sendiri adalah orang terakhir yang terjun, membawa serta sebuah tabung bambu berisi minyak khusus yang mudah terbakar, bagian dari strategi penghancuran masif yang telah ia rancang berbulan-bulan. Di dalam air, dunia berubah menjadi sunyi namun penuh tekanan, di mana hanya detak jantung dan desiran arus yang terdengar di telinga mereka yang terlatih. Mereka berenang dalam formasi baji yang rapat, mengikuti alur sungai yang paling dalam, agar tidak terdeteksi oleh patroli perahu kecil musuh yang membawa obor di atas permukaan. Setiap prajurit memegang tali sutra panjang yang menghubungkan satu sama lain, memastikan koordinasi tetap terjaga, meskipun pandangan mereka terhalang oleh pekatnya sedimen sungai. Armada musuh terdiri dari 10 kapal induk yang berjejer membentuk blokade yang kokoh. Dengan kapal utama berada di posisi paling tengah, terlindungi oleh lapisan kapal pendamping. Lampu-lampu obor di atas kapal itu memantul di permukaan air, menciptakan garis-garis emas yang menjadi panduan visual bagi pasukan Katak untuk mendekat tanpa ragu. Mereka harus mencapai lambung kapal tanpa terdeteksi oleh penjaga yang sesekali melemparkan pandangan bosan ke air yang gelap, menganggap remeh sunyinya malam itu. Rakai memimpin timnya menuju kapal utama yang paling megah, tempat sang laksamana musuh kemungkinan besar sedang merayakan kemenangan yang mereka anggap sudah di depan mata. Dari bawah air, lambung kapal itu terlihat seperti monster raksasa yang sedang tertidur lelap, tidak menyadari parasit
parasit kecil mematikan yang mulai menempel di kulit kayunya. Rakai memberi kode dengan mengetukkan pisau kecilnya ke kayu kapal dengan irama tertentu. Sebuah tanda bagi anak buahnya untuk segera memulai tahap sabotase teknis. Beberapa prajurit mulai mengeluarkan pahat kecil dan palu kayu yang ujungnya telah dibalut kain tebal untuk meredam setiap getaran suara benturan di bawah air. Mereka mulai melubangi bagian bawah kapal secara perlahan dan sistematis di titik-titik yang paling krusial, dekat dengan ruang kemudi dan ruang penyimpanan logistik utama. Air sungai yang tenang mulai merembes masuk ke dalam lambung kapal. Sedikit demi sedikit, menciptakan bencana yang tidak akan disadari oleh kru di atas sampai semuanya benar-benar terlambat. Sementara itu, tim kedua yang dipimpin oleh seorang wakil bernama Sabda bergerak menuju gudang penyimpanan mesiu dan bahan makanan di kapal-kapal pendamping lainnya. Sabda menggunakan alat khusus berupa bor tangan kuno yang mampu menembus kayu jati keras dalam waktu singkat tanpa menimbulkan kegaduhan. Yang berarti, keahlian mereka dalam mekanika kapal membuat mereka tahu persis di mana letak kelemahan struktur kayu tersebut. Memastikan kerusakan yang mereka buat bersifat permanen dan fatal. Di atas dek kapal utama, suasana memang sedang meriah, dengan gelak tawa para prajurit asing yang membayangkan harta karun yang akan mereka rampas dari bumi Sriwijaya. Mereka mengejek pertahanan Palembang yang mereka anggap lemah, tanpa menyadari bahwa maut sedang bekerja dengan sangat rajin tepat beberapa meter di bawah lantai tempat mereka berpijak. Salah satu penjaga sempat melihat gelembung udara kecil yang aneh di dekat lambung kapal. Namun ia tertawa dan menganggapnya hanya ikan sungai besar yang sedang mencari makan. Akai terus bekerja dengan ketenangan seorang pengukir ahli. Ia mengikatkan beberapa wadah bambu berisi minyak ke bagian bawah kapal yang telah berhasil dilubangi. Wadah-wadah ini dilengkapi dengan sumbu yang dilapisi lilin lebah agar tetap kering dan bisa terbakar dengan stabil sesaat setelah ditarik ke permukaan air nanti. Ini adalah teknik api air yang dikembangkan oleh para alkemis hebat dari Istana Sriwijaya. Sebuah rahasia militer yang lebih berharga daripada segunung emas di gudang kerajaan. Arus Sungai Musi mulai berubah saat air laut dari selat mulai masuk dalam siklus pasang, memberikan tantangan fisik yang luar biasa bagi para penyelam untuk tetap di posisi. Rakai merasakan perubahan tekanan tersebut melalui tulang rusuknya dan menyadari bahwa jendela waktu mereka untuk beraksi sangatlah terbatas sebelum fajar menyingsing. Ia memberikan tarikan tali 3 kali dengan kuat, isyarat bagi seluruh pasukan untuk segera menyelesaikan lubang terakhir dan bersiap untuk tahap serangan yang sesungguhnya. Di bagian lain sungai, armada perahu cepat Sriwijaya yang dikenal sebagai lancaran sudah bersiap di balik tikungan sungai yang dipenuhi kabut tipis. Mereka menunggu satu sinyal api dari Rakai untuk melancarkan serangan kejutan dari permukaan sebagai pengalih perhatian agar pasukan katak bisa meloloskan diri. Kerjasama antara pasukan bawah air dan pasukan permukaan ini adalah kunci dari doktrin militer 2 alam yang membuat Sriwijaya merajai lautan selama ratusan tahun. Sabda berhasil melubangi kapal logistik musuh hingga air mulai menggenangi lantai gudang penyimpanan gandum dan bahan pangan utama mereka dengan cepat. Para pelayan di dalam kapal mulai berteriak kaget saat kaki mereka terendam air dingin yang tiba-tiba muncul tanpa ada tanda kebocoran dari dinding samping kapal. Kepanikan kecil mulai menjalar di bagian perut kapal. Namun laporan tersebut tertahan oleh birokrasi militer musuh yang sedang sibuk bersulang untuk kejayaan mereka sendiri. Rakai kini bergerak ke arah buritan kapal utama, tempat di mana sistem kemudi raksasa kapal itu berada. Jantung dari pergerakan seluruh armada tersebut di air. Dengan gerakan yang penuh tenaga, ia menyelipkan sebuah pasak besi besar ke sela-sela engsel kemudi, membuatnya terkunci mati dan sama sekali tidak bisa digerakkan. Tanpa kemudi, kapal raksasa itu hanyalah seonggok kayu besar yang akan terbawa arus tanpa tujuan, menjadikannya sasaran empuk bagi setiap serangan yang datang nantinya. Tiba-tiba, sebuah tombak penjaga jatuh dari atas dek karena keteledoran kru yang mabuk dan hampir saja mengenai salah satu anggota pasukan katak yang sedang bekerja. Ketegangan memuncak seketika. Semua prajurit menahan napas dan berhenti bergerak sama sekali, menyatu sempurna dengan bayangan lambung kapal yang pekat. Untungnya, sang penjaga hanya mengumpat pelan dan menarik kembali tombaknya menggunakan tali pengikat, tanpa sedikit pun curiga pada apa yang ada di bawah sana. Setelah memastikan semua titik sabotase telah terpasang dengan benar, Rakai memberi isyarat untuk kembali ke permukaan secara perlahan di area yang tidak terjangkau obor. Mereka muncul satu persatu di antara hamparan eceng gondok yang sengaja dihanyutkan dari hulu untuk menyamarkan kepala mereka dari pandangan para pengawas. Rakai menghirup udara malam yang segar dengan sangat pelan. Jantungnya berdegup kencang,
namun pikirannya tetap jernih, seperti air di pegunungan Bukit Barisan. Ia merogoh tas kulitnya yang kedap air dan mengeluarkan sebuah panah kecil yang ujungnya telah dibalut kain yang direndam dalam minyak bumi yang sangat murni. Dengan busur kecil yang dirancang khusus untuk serangan jarak dekat, ia membidik ke arah tumpukan layar cadangan yang berada di bagian belakang kapal utama musuh. Panah itu melesat dalam kegelapan, meninggalkan jejak api kecil yang terlihat seperti bintang jatuh yang meluncur rendah di atas permukaan air yang tenang. Begitu api menyentuh kain layar yang kering, api langsung berkobar dengan hebatnya, menciptakan cahaya kemerahan yang membelah kegelapan malam dengan paksa. Ini adalah sinyal yang ditunggu-tunggu oleh seluruh unit tempur Sriwijaya yang bersembunyi di darat maupun yang sedang bersiap di atas perahu lancaran mereka. Trompet kerang mulai ditiup dari arah hutan bakau. Suaranya yang parau, dalam, dan panjang menggema di sepanjang aliran sungai Musi, menciutkan nyali musuh. Serang, teriak komandan lancaran di hulu sungai, dan puluhan perahu cepat meluncur keluar dari persembunyian mereka dengan kecepatan yang mengerikan bagi lawan. Para pendayung bekerja dalam irama yang sempurna, sementara para pemanah di atas perahu mulai melepaskan ribuan anak panah api ke arah armada musuh yang mulai panik. Suasana tenang malam itu seketika berubah menjadi neraka, api yang sangat kacau, di mana jeritan manusia bercampur dengan suara gemuruh api yang melahap kayu kering. Laksamana musuh berlari kedek dengan wajah pucat pasi, melihat kapalnya mulai miring karena air yang masuk dari lubang-lubang rahasia di bawah lambungnya. Ia mencoba memerintahkan kapal untuk berputar dan membalas serangan. Namun, kemudinya tetap tidak merespon sama sekali, karena pasak besi yang dipasang dengan cerdik oleh Rakai. Kapal induk itu kini terombang-ambing tak berdaya di tengah sungai, menjadi sasaran empuk bagi hujan anak panah api yang terus berjatuhan dari segala arah. Pasukan katak tidak tinggal diam. Mereka kembali menyelam dan bergerak menuju perahu-perahu kecil, musuh yang mencoba menurunkan sekoci untuk menyelamatkan diri. Dengan pisau-pisau tajam, mereka memotong tali sekoci atau menarik para prajurit musuh yang terjatuh ke dalam air sebelum mereka sempat meraih pegangan apapun. Musim malam itu menjadi kuburan yang dingin bagi mereka yang tidak mengenal cara bertarung di bawah permukaan air. Sebuah wilayah yang dikuasai oleh hantu-hantu Sriwijaya. Rakai melihat seorang perwira tinggi musuh mencoba melarikan diri dengan sebuah perahu kecil yang dijaga ketat oleh beberapa prajurit bersenjata lengkap di sekitarnya. Ia menyelam dengan kecepatan luar biasa, menggunakan kekuatan kaki dan koordinasi tubuhnya untuk mendorong dirinya melewati arus bawah yang mulai menjadi kacau. Dari bawah air, ia melihat bayangan perahu itu, dan dengan satu sentakan kuat pada salah satu sisi, ia membalikan perahu tersebut hingga seluruh penumpangnya tercebur. Pertarungan di dalam air sangatlah brutal. Namun singkat, Rakai tidak memberikan sedikit pun kesempatan bagi musuhnya untuk menarik napas kedua di wilayahnya. Ia menggunakan kerisnya dengan gerakan melingkar yang mematikan, melumpuhkan lawan-lawannya dalam kegelapan yang pekat tanpa suara teriakan yang bisa terdengar ke atas. Bagi musuh yang tersisa, mereka merasa seperti diserang oleh kekuatan gaib sungai yang tidak bisa dilihat namun bisa mencabut nyawa mereka dalam hitungan detik. Di permukaan, pemandangan tampak sangat epik. Kapal-kapal besar musuh mulai saling bertabrakan karena kehilangan kendali dan kepanikan total dari seluruh krunya. Api menyambar dari satu layar ke layar lainnya dengan sangat cepat, menciptakan dinding api raksasa yang cahayanya bisa terlihat hingga ke pusat kota Palembang. Rakyat di tepian sungai keluar dari rumah panggung mereka, bersorak-sorai melihat pertunjukan kekuatan dari para pelindung imperium yang mereka cintai. Strategi Rakai terbukti sangat ampuh karena ia tidak menyerang kekuatan utama musuh, melainkan mengeksploitasi kelemahan mendasar mereka, ketidaktahuan akan medan sungai. Kapal-kapal besar yang menjadi kebanggaan armada asing itu justru menjadi beban mematikan di sungai yang memiliki banyak arus bawah dan tikungan-tikungan tajam ini. Sriwijaya kembali menunjukkan kepada dunia bahwa di rumah mereka sendiri, mereka adalah penguasa mutlak yang tidak bisa ditundukkan oleh teknologi sebesar apapun. Seiring berjalannya waktu, satu demi satu kapal kebanggaan musuh mulai tenggelam ke dasar sungai yang berlumpur, membawa serta ambisi-ambisi kosong para penjajahnya. Suara kayu jati yang patah dan ledakan dari gudang mesiu terdengar seperti guntur yang bersahut-sahutan di tengah malam yang seharusnya sangat tenang ini. Para prajurit musuh yang selamat mencoba berenang ke tepian dengan sisa tenaga mereka. Namun, mereka segera dikepung oleh pasukan darat Sriwijaya yang telah bersiaga. Rakai muncul kembali di permukaan dekat dermaga rahasianya.
Tubuhnya masih terlumur hitam, namun matanya bersinar terang karena keberhasilan misi yang sangat mustahil ini. Ia melihat hasil karyanya. Sebuah armada besar yang tadinya mengancam eksistensi negerinya, kini telah hancur berkeping-keping, hanya dalam waktu 1 malam saja. Tidak ada rasa bangga yang berlebihan di wajahnya, hanya ada rasa syukur yang mendalam, bahwa Sungai Musi tetap berada di bawah kendali dan kedaulatan bangsa mereka. Pasukan katak lainnya mulai berkumpul kembali satu persatu. Beberapa mengalami luka goresan ringan, namun tidak ada satupun yang gugur dalam misi yang sangat berbahaya ini. Mereka saling mengangguk dalam diam, sebuah persaudaraan yang terbentuk dari latihan keras selama bertahun-tahun, dan kepercayaan mutlak di bawah kegelapan air. Rakai menghitung setiap orangnya dengan teliti, dan memastikan semua prajurit bayangan itu telah kembali ke daratan untuk kembali menjadi rakyat jelata yang rendah hati. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, memberikan warna jingga yang indah pada asap hitam yang masih membumbung tinggi dari reruntuhan armada asing yang hancur. Sungai Musi kembali tenang, seolah-olah pertempuran hebat semalam hanyalah sebuah mimpi buruk yang lewat. Namun, sejarah akan selalu mengingat taktik brilian para prajurit katak ini. Kisah ini adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari ukuran yang besar, melainkan dari kecerdasan taktik dan kesetiaan yang tak tergoyahkan pada tanah air tercinta. Mari terus lestarikan semangat kedaulatan Nusantara, dan jangan lupa untuk memberikan dukungan Anda dengan cara komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra untuk kisah-kisah epik lainnya.